kasus ini memang menyangkut dua pihak ini sekarang ini ya. Kalau pasal ini lolos, artinya terpidana mengalami percobaan itu diperbolehkan, maka ini menyangkut ada satu orang gubernur dan satu orang bupati. Ya, tetapi kalau pasal ini tidak diloloskan atau tidak boleh terpidana yang mengalami percobaan itu mencalonkan diri, maka tarik ulur revisi PKPU soal calon kepala daerah berstatus terpidana hukuman percobaan berlangsung di Komisi 2 DPR. 169 daerah harus mengencangkan ikat pinggang selama 4 bulan ke depan, dampak pemotongan anggaran transfer ke daerah. Perdebatan tentang boleh tidaknya terpidana hukuman percobaan mengikuti pilkada masih berlangsung di DPR, sementara pemangkasan sejumlah mata anggaran APBN termasuk dana alokasi umum menjadi keresahan tersendiri bagi sejumlah kalangan. Dua topik ini akan kami bahas dalam Prime Time News, kali ini bersama saya Andini Effendi. Adanya usulan agar terpidana hukuman percobaan diperbolehkan maju dalam pilkada menjadi perdebatan serius di DPR. DPR harusnya benar-benar jernih menyikapi hal ini. Benarkah usulan ini merupakan titipan dari calon yang sedang menjalani vonis percobaan? Komisi 2 DPR hari ini menggelar rapat konsultasi dengan KPU untuk memutuskan apakah terpidana hukuman percobaan diperbolehkan jalankan diri dalam pilkada atau tidak. Persoalan ini telah menjadi perdebatan dalam beberapa kali rapat antara KPU dengan hukuman percobaan masih belum tuntas. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, calon kepala daerah tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Namun anggota Komisi 2 Yandri Susanto meminta seluruh anggota DPR menyadari demi mewujudkan kepala daerah yang bersih, seorang calon seyogyanya benar-benar bersih dari catatan pelanggaran pidana, termasuk hukuman percobaan. Kalau misalkan ada yang beropini bahwa terpidana yang sedang menjalani hukuman, kemudian seseorang yang sedang menjalani hukuman percobaan, boleh, saya kira itu opini yang keliru. Menurut anggota Komisi 2 DPR Lukman Edi, ada dugaan pembahasan ini titipan dari calon-calon kepala daerah yang sedang menjalani hukuman percobaan dan ingin maju dalam pilkada. Perdebatan menjadi persoalan, yaitu terpidana yang sedang menjalankan hukuman percobaan. Terus terang kasus ini memang menyangkut dua pihak ini sekarang ini ya. Kalau pasal ini lolos, artinya terpidana mengalami percobaan itu diperbolehkan, maka ini menyangkut ada satu orang gubernur dan satu orang bupati ya. Tetapi kalau pasal ini tidak diloloskan atau tidak boleh terpidana yang mengalami percobaan itu mencalonkan diri, maka dua orang incumbent gubernur dan bupati ini tidak bisa mencalonkan diri. Salah satu petahana yang disebut-sebut akan maju kembali mencalonkan diri adalah Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Namun Rusli Habibie saat ini sedang menjalani masa hukuman percobaan selama 8 bulan, terhitung sejak Oktober 2015. Sementara itu fenomena mantan narapidana yang maju dalam pilkada tampak pada pilkada serentak 2015. Ada sejumlah mantan napi kasus korupsi yang mencalonkan diri. Di Kota Manado, Sulawesi Utara, Jimmy Rimbarogi, mantan wali kota Manado yang juga mantan napi kasus korupsi, mencalonkan diri dalam pilkada Kota Manado. Di Sidoarjo, Usman Iksan, mantan ketua DPD Sidoarjo, yang juga mantan napi korupsi kasus dana hibah mencalonkan diri dalam pilkada Sidoarjo, yang diusung Gerindra dan PKS. Tim Liputan, Metro TV. Sejumlah pihak di Komisi 2 DPR ngotot memperbolehkan calon kepala daerah yang berstatus terpidana hukuman percobaan diperbolehkan mengikuti pilkada. Usulan ini mendapat tentangan dari sejumlah anggota DPR yang lain. Benarkah isu ini menjadi komoditi politik pesanan oleh sang calon kepala daerah? Terlepas dari itu, apa bedanya terpidana hukuman percobaan dengan terpidana lainnya? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Ada Bapak Lukman Edi, Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PKB. Kemudian ada peneliti dari Perludem, Heroik Mutakin. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami. Nantinya juga akan bergabung Ibu Ida Budiarti, Komisioner KPU. Dan saya langsung saja ke Pak Lukman. Pak Lukman, tadi posisinya hari ini sudah sampai mana soal klausul ini? Perdebatannya masih alot sehingga harus ditunda begitu untuk pembahasannya? Soal ini mungkin nanti malam ya baru dibahas, karena tadi kita menganggap ini pasal yang menarik perhatian publik. Kita tunggu setelah pasal-pasal yang ringan yang lain dibahas terlebih dahulu. Kita mulai jam 2 sampai dengan maghrib ini baru yang pasal-pasal yang tidak terlalu berat lah ya. Nanti mungkin
makan malam ini kita akan rapat lagi sampai pagi ya kalau perlu. Itu akan membahas yang agak berat-berat dikit. Kenapa yang bagi pihak-pihak fraksi-fraksi yang ingin ini digolkan begitu, apa standpoint-nya mereka? Ya sebenarnya masuk akal juga kalau kita tidak punya spirit yang kuat untuk menjadikan pilkada serentak ini atau regulasi yang disusun ini regulasi yang memilih calon-calon pemimpin daerah yang punya kualitas dan kapabilitas ya, memilih yang terbaik dari yang baik-baik, bukan memilih yang buruk dari yang terburuk ya. Kalau konteksnya itu. Tapi memang seperti begini kasusnya ya. Contohnya Pak Gubernur Gorontalo ya, Pak Rusli Habibie ini. Dia terpidana percobaan atas perkara pencemaran nama baik, dihukum 5 bulan. Dihukum 5 bulan. Berperkara dengan Pak Buas kan pada saat itu ya, soal yang menurut saya sederhana tapi menganggap menyinggung perasaan dan mencemarkan nama baik, sehingga kemudian dia terpidana. Kemudian kasus yang lainnya kemungkinan terjadi, misalnya seseorang menabrak ya tanpa sengaja. Ya, hampir semua penabrak itu kan hukumannya terpidana percobaan ya. Apakah mereka itu hilang haknya untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah? Nah, hal-hal seperti ini tidak diatur di dalam undang-undang. Kita baru ketemukan gitu kasusnya seperti ini dan tidak diatur di dalam PKPU. Nah, ketika kemudian muncul di permukaan berkenaan dengan Pak Rusli Habibie, maka ini menjadi perdebatan yang panjang ya. Ada dua perspektif yang bertentangan dalam konteks ini. Satu adalah filosofis ya, karena di KUHP ternyata hukuman pidana percobaan itu ya, kitab hukum acara pidana itu hukuman terpidana percobaan ini tidak menghilangkan hak politik dan hak agamanya. Baik. Jadi ketika orang menjalankan hukuman percobaan dia boleh naik haji ya, dia ikut memilih ya. Nah, itu seperti KUHP. Tapi kan ini ada bertentangan dengan spirit kita hari ini yang begini. Banyak sekali rakyat Indonesia ini, banyak sekali jutaan rakyat Indonesia ini. Calon-calon pemimpin yang terdidik juga banyak sekali. Kenapa kemudian kita tidak memfokuskan mencari yang terbaik dari yang begini, sumber daya manusia yang baik-baik ini? Baik. Kenapa kemudian orang-orang yang berperkara, yang tersangkut kasus segala macamnya itu dikasihkan tempat, ditawarkan kepada masyarakat juga. Gitu. Baik, Nah, ini spiritnya juga bisa harus memberikan dipahami, opportunity gitu. kepada Iya. yang lain begitu. Karena Oke. memang pada dasarnya secara menyeluruh undang-undang pilkada yang baru ini nomor 10 tahun 2016 ini spirit untuk mencari yang terbaik kader-kader daerah untuk menjadi pemimpin itu kuat sekali. Oke, Iya. kita harus break terlebih dahulu, tapi nanti saya akan tanya pendapat Anda terkait hal ini. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.